Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizkan Nugraha dengan NIM G00246163 dengan kelompok A10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi beserta soal-soalnya yang ada di PPT. Sekarang saya akan membahas soal yang pertama, yaitu seorang bernama Daniel adalah seorang mahasiswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, soal yang pertama itu jelaskan tentang anatomi eh, mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang nomor dua, jelaskan penyusun muskulus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, jadi ini adalah os mandibula. Jadi ini dari view lateral terlihat di sini ada prosesus coronoideus, terus ada prosesus condylaris. Oh iya, bangunan sebenarnya os mandibula ini dia tersusun sama eh, ramus dan eh, korpus mandibula. Jadi yang ramus itu yang ini ya, yang kayak tiangnya itu. Terus kalau yang korpus itu kayak badannya gitu. Nah ini jadi kita bisa ngelihat ada prosesus alveolar yaitu tempat melekatnya gigi. Terus ada foramen mental juga. Nah, di foramen mental itu terdapat arteri mental, vena mental, dan nervus mental. Terus di prosesus condylaris ini dia akan melekat sama eh, facies, artikulasi mandibularis, osis, osis temporal. Jadi dia bakal membentuk artikulasio temporomandibularis. Jadi artikulasionya itu kayak eh, membuka dan menutup mulut. Terus di sini ada tuberositas meseter, tempat melekatnya musculus meseter. Habis itu, nah ini foramen mental tuh yang di sini. Terus, terus eh, kita lanjut ke muskulusnya. Habis itu ini muskulusnya. Jadi muskulus buat orang ngunyah itu kalau letaknya di superficial itu ada musculus temporalis dan musculus mandibula. Nah, jadi musculus mandibula ini yaitu inervasinya itu dari eh, nervus mandibula. Terus di bagian oh ya, nervus temporalis ini inervasinya itu oleh nervus mandibularis juga, dan dari nervus trigeminal. Habis itu ada kalau di bagian profundanya itu di sini kelihatan ada pterygoideus yang lateral sama medial. Nah, ini. Jadi ini juga berfungsi sebagai kayak buka nutup artikulasio temporomandibularis tadi. Oh iya, sama ada sih juga klinisnya kalau kalau misalnya orang yang sakit rahang itu atau jauhnya itu terasa nyeri gitu,
Klinisnya itu kalau saya baca-baca itu namanya itu eh, temporomandibularis disease gitu, TMD gitu. Terus di sini kita nih masseter nerve. Jadi di sini jadi ini articulatio temporomandibularis. Nah, temporomandibularis joint. Ini artikulasionya. Terus ini lateral pterygoideus muscle. Nah, ini lateral, terus ini yang medial. Terus ini yang cekungan ini namanya angulus mandibular. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Itu seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1 sampai 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang soal pertama yaitu jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Terus yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, jadi eh, muskulus pada regio antebrachii itu ada yang pentingnya itu ada yang namanya flexor sama extensor. Nah, kalau extensor itu yang di bagian bagian sini ya, apa namanya? Bagian luarnya. Kalau yang flexor itu bagian yang sini kelihatan palmnya gini. Nah, jadi di bagian anu ini eh, mungkin posterior ya maksudnya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kita posisi anatomi mungkin kelihatannya di posterior gitu. Nah, jadi di sini ada extensor carpi radialis brevis muscle. Nah, ini dia itu nyambung sama os os radial gitu di jempol biasanya. Ya, dia dia panjangnya set gitu ke jempol. Habis itu, nah ini kan lekatnya dia itu dekat sama os radius itu, os radial. Nah, kalau yang dekatnya ulna ini namanya extensor, eh extensor carpi radialis sama ada ini flexor ulnaris ini. Nah, dia melekatnya di os ulna. Terus di bagian depan ini ada namanya, oh ya ini extensor carpi ulnaris. Oh ini di bagian ini profundanya ini bakal kelihatan namanya eh, median nervus median. Jadi median itu dia itu fungsinya itu buat gerakin jari. Jadi kalau misalnya kayak drop hand gitu, yang bermasalah itu nervus mediannya. Jadi di gigi 1 sampai 3 itu nggak bisa di apa namanya kontraksiin. Soalnya nervus mediannya itu bermasalah. Nah ini ada abductor pollicis longus muscle, terus extensor digiti mini muscle. Jadi musculus extensor digiti mini itu buat cari kelingking, buat apa kontraksi ya, kayak fleksinya jari kelingking atau digiti mini. Terus ada extensor carpi ulnaris itu buat dia melekatnya juga di ulna. Habis itu after extensor digitorum itu buat jempol. Habis itu ini ada extensor carpi radialis juga. Nah, ini ligamennya ini sampai sampai ke regium manus yaitu extensor carpi ulnaris tendon, extensor digiti minor tendon, terus ada extensor digiti torum tendon. Digiti torum tuh buat apa ya? Jari yang tengah ini biasanya, yang bagian jari. Extensor indicis tendon, terus ada 5 metakarpal gitu.
di tulangnya. Nah, terus di Regiomanus, dia itu buat yang di bagian superspesialis yang ada di pollux ini, yaitu namanya musculus abductor pollicis brevis muscle. Oh, ini yang tadi itu, yang dia apa namanya, yang nyambung ke bagian jempol. Habis itu di sini terdapat abductor pollicis muscle. Terus ada ini flexor digiti mini brevis muscle ini sampai sini dia. Terus ada pesiform juga. Ini kan pesiform form yang ada di Regiomanus. Kelihatan di sini. Ini bagian profundanya. Nah, ini abductor pollicis brevis muscle. Terus yang bagian dorsal itu ini namanya dorsal interosseous muscle. Terus ada abductor digiti minimi muscle. Jadi si kelingking ini punya otot sendiri ya. Otot sendiri sama yang di bagian jempol ini namanya abductor, yang paling lateralnya itu abductor pollicis brevis muscle. Nah, terus yang dorsal interosseous muscle itu dia ada di tengah-tengah tengah-tengah eh, tengah-tengah sini, apa namanya, metakarpal. Metakarpal eh, ini kan dari satu, jadi dua, tiga, empat, lima ya, ada di tengah-tengahnya gitu. Terus di profundanya itu terdapat palmar interosseous muscle. Ini kan dorsal, ini dorsal interosseous sama palmar interosseous itu yang di bagian profundanya. Jadi si manus ini tadi yang saya bilang itu dia diinovasi sama nervus median. Makanya dia itu bisa berkontraksi gitu. Nah, kalau misalnya nervus mediannya itu bermasalah, itu eh, bakalan nggak bisa berkontraksi lah, atau nggak bisa menggenggam gitu. Si eh, digitinya itu nggak bisa menggenggam. Biasanya digiti 1 sampai 3. Nah, ini ada apa namanya, nervus ulnaris. Terus biasanya di dalam sini ada nervus nervus radialis yang di bagian sini. Dia itu buat kontraksi bicep, biasanya ekstensi gitu. Biasanya kalau fraktur humeri gitu ya, biasanya terenggang gitu loh nervus radialisnya. Jadi dia nggak bisa ekstensi gitu. Terus kita lanjut nomor 3. Saya bacakan soalnya, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian tersebut, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenu yang lengkap. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenu. Jelaskan anatomi os femur. Nah, oke, ini kita kita bahas artikulasio di genu itu. Jadi di genu itu ada namanya patella, itu melekat pada si os tibia ini, yang paling medial ini. Nah, jadi dia kelekatan. Oh, tapi nanti kita bahas ya tendonnya. Nah, ini kita bahas. Jadi si os femur itu dia punya eh, lateral condylaris, intercondylaris, sama eh, lateral sama medial condylaris. Nah, nanti dia itu melekat sama yang namanya ini, si lateral intercondylaris tuberositas, lateral intercondylaris sama tuberositas intercondylaris yang medial sama lateral. Jadi dia bakal melekat sama inter apa namanya, si lateral condylaris sama medial condylaris yang ada di os femur. Jadi sebenarnya si os femur sama
tibia ini dia itu kalau di scan ronsen itu dia itu nggak apa namanya nggak nyambung gitu loh, dia itu jadi melayang gitu. Nah, si melayangnya itu yang disebut namanya meniskus meniskus gitu. Nah, jadi ada kayak meniskus meniskusnya gitu di bagian sini-sininya tuh ada meniskus itu. Nah, fungsinya meniskus itu kayak buat kayak per gitu loh. Kalau di kaki kita itu kayak per gitu. Nah, ini ada yang medial sama lateral meniskus. Nah, itu fungsinya buat buat apa namanya? eh Kayak per gitu di apa namanya? Di kaki di apa namanya? Kayak di artikulasi oke gitu. Nah, terus di os femur itu ada namanya kaput, longu, apa? Kaput, kolum, terus ada korpus juga. Nah, si kaputnya femur ini ya, dia itu bakal berartikulasi sama namanya eh, yang di kokse itu, eh, yaitu bakal berartikulasi sama kokse itu yang di eh acetabulum ya, dia itu dia itu bakal nyambung sama acetabulum osis osis kokse membentuk artikulasi kokse. Nah, ini tipe persendiannya itu globoide. Terus ya ini yang tadi saya jelasin itu ada articulatio meniscus femoralis. Nah, meniskus itu terdapat dua meniskus di sendi lutut, ya medial sama lateral. Nah, ini medial sama lateral. Meniskus itu berbentuk C gitu loh. Kayak C gitu, terbuat dari cartilago fibrosa dan terletak di antara femur dan tibia. Terus berfungsi menyerap beban. Nah, si femur ini memiliki dua kondilus medial sama lateral yang di bagian bawah berartikulasi sama meniskus. Habis itu eh, ada namanya articulatio meniscotibialis. Seperti yang sudah dijelaskan, tapi dia itu eh, dia itu berartikulasi sama tibia. Terus ada articulatio femoropeteralis, itu dia nih patella ini dia berartikulasi sama si apa namanya? Si dia itu berartikulasi sama antara femur sama patella itu. Jadi femur itu memiliki dua kondilus, medial sama lateral. Terus yang di bagian bawahnya itu bakal berartikulasi sama si patella itu. Patella itu tulang tulang yang kecil kayak kayak bulat gitu. Nah, kayak gini. Terus terus di regio femur ini ya, dia ada pelekatan otot juga yang di bagian anterior itu ada pelekatan dari os quadricep. Jadi si quadricep itu yaitu ada empat bagiannya, yaitu eh, rectus femoris. Nah, rectus itu yang ini, yang dia dia itu yang tengah tengah terus lurus tuh namanya rectus femoris.
Terus ada vastus medial, ada vastus medial itu yang ini, vastus medial. Terus ini vastus lateral ini yang bagian lateral. Habis itu yang di bagian profunda ini, yang ketutupan ini, itu namanya vastus intermedius yang ada di quadriceps. Terus kalau kita lihat di lateral ini kita bisa melihat ada namanya ini lateralisnya kelihatan nih. Terus kita bisa melihat ada gluteus maximus. Nah, di atasnya itu di inferiornya ada eh, musculus eh, gluteus medius. Nah, biasanya di sini tempat kayak injeksi gitu. Habis itu kalau di apa namanya? Tadi anterior ya. Sekarang posterior. Nah, di bagian posteriornya itu ada namanya hamstring. Nah, hamstring itu tersusun sama kayak i- kayak empat sih sebenarnya. Empat tapi kayak tiga bagian gitu loh, dibagi gitu. Yang pertama itu kayak semi tendinosus, semi membranosus, sama si bicep femoris muscle. Nah, ini ada long head sama short headnya. Nah, ini. Di situ si eh, terus di bagian kroris itu ada namanya tulang yaitu tibia sama fibula. Nah, ini kalau kita ngelihat dari anterior atau depan, kita bisa ngelihat tuberositasnya ini. Terus habis itu ada di sini ada kayak medial intercondylaris sama lateralnya. Nanti dia berartikulasi sama si os femur untuk artikulasi genu. Habis itu ada fibula. Terus ini kalau di bagian inferiornya ada lateral malleus sama medial malleus yang nanti dia melekat sama os talus yang ada di regio pedis. Nah, ini ada apa namanya? Apex, neck, head sama neck of fibula. Nah, ini bagian superiornya. Terus ada inferior articular surface nanti dia melekat sama si Ostalus itu juga. Terus ada Myelolar articularis surface. Nah, jadi sini kayak kayak melekatnya gitu loh. Melekat di malleolus yang ada di regiopathis itu. Kayak ada lubangnya gitu loh. Oh iya, tadi eh, saya lupa kalau yang di femur itu ada thoracanter yang mayor sama minor. Ya, jadi ini thoracanter mayor sama minor ini. Nah, mungkin eh, mungkin apa namanya? Sekian dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan. Oh ya, saya lupa. Jadi si apa namanya? Di dalam regio femur ini inervasinya itu sama ada ada namanya nervus obturatorium itu, terus ada nervus femoralis sama nervus ischiatica itu buat yang gastrocnemius yang ada di regio cruris itu. Ya, mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.